Ini adalah tentang bagaimana Timur Timur terlepas dari Indonesia ketika di zaman pemerintahan Habibie. Nah, ini dia. Bagian E, pelaksanaan referendum Timur Timur. Satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie adalah diadakannya referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Harus diakui bahwa integrasi Timur Timur atau tim-tim kewilayahan RI tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TAP MPR nomor 6 garis miring Unis M7 PR, saya salah ketik nih ya, tahun 1978 atas kemauan sebagian warga Timur tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Oh, meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah mengklaim dan berambisi menguasai wilayah Timur Timur. Banyak pengorbanan yang telah diberikan bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di tim-tim yang secara historis memang bukan sedang, tapi sering bergejolak antara yang pro integrasi dengan yang kontra. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bahkan melebihi dari yang diberikan, saya ulangi, subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bahkan melebihi dari apa yang diberikan kepada provinsi-provinsi lain untuk mengejar ketertinggalan. Namun sungguh disesalkan bahwa segala upaya itu tidak pernah mendapat tanggapan positif, baik di kalangan internasional maupun di kalangan masyarakat Timur Timur sendiri gitu. Ini menjawab bahwa ketika banyak perdebatan Timur Timur dianggap emaskan, itu semata-mata adalah untuk mengejar ketertinggalan. Kenapa? Karena 26 provinsi itu gabungnya itu tahun 1945 rata-rata kecuali Papua, dan baru 30 tahun kemudian yaitu Timur Timur 1975. Jadi ketika Timur Timur masuk ke Indonesia, dia sedang dalam kondisi tertinggal 30-an tahun dari provinsi yang lainnya untuk apa namanya menyesuaikan mengejar ketertinggalan, maka subsidi diberikan oleh pemerintah Indonesia ke Timur Timur dalam bentuk jumlah yang melebihi dari provinsi lainnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Di berbagai forum internasional, posisi Indonesia selalu dipojokkan. Sebanyak 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timur Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dalam perundingan tripartit, Indonesia menawarkan gagasan segar yaitu otonomi yang luas bagi Timur Timur. Gagasan ini disetujui oleh Portugal namun dengan prinsip yang berbeda, yaitu otonomi sendiri sebagai solusi antara, yaitu masa transisi antara 5 sampai 10 tahun, bukan solusi akhir seperti yang ditawarkan Indonesia. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Pihak-pihak yang tidak setuju integrasi tetap menginginkan dilakukan referendum untuk memastikan rakyat Indonesia memilih otonomi atau kemerdekaan. Oh. Bagi Indonesia adalah lebih baik menyelesaikan masalah Timur Timur secara tuntas karena akan sulit mewujudkan pemerintahan otonomi khusus. Kenapa? Karena konflik terus berlangsung berlarut-larut dan pihak yang bertikai akan menyusun kekuatan untuk memenangkan referendum. Karena itu, melalui kajian yang mendalam dan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan fraksi DPR, pemerintah menawarkan alternatif lain. Nah, ini kata-katanya Habibie ya, di dalam bukunya juga ada. Jika mayoritas rakyat Timur Timur menolak otonomi luas dan dalam sebuah jajak pendapat, maka adalah wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional jika pemerintah memutuskan opsi kedua kepada sidang umum PR, yaitu mempertimbangkan prinsip secara damai, baik-baik dan terhormat. Nah, ya. Rakyat Timur Timur melakukan jejak pendapat pada 30 Agustus 1999 dengan persetujuan New York. Dengan persetujuan New York, hasil jejak pendapat diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999, 78,5 menolak, 21,5 adalah menerima. Menolak untuk menerima otonomi, yang 21 adalah menerima otonomi. Setelah jajak pendapat ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timur Timur.
Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jak tersebut dan menuangkan dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timur Timur. Sesuai dengan perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timur Timur dari RI secara baik, terhormat, dan damai untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, itu adalah dua bagian sejarah Timor Leste yang ada di dalam sejarah Indonesia. Ini di bangku sekolah ya, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih kepada pembangunan citra bangsa ya. Karena ini adalah official history, adalah sejarah resmi dari pemerintah ya.